Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kita bertemu kembali di ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita naikkan syukur kita. Kita angkat satu pujian, Ajaib Kau Yesus. Sepanjang hidupku, dari segalanya yang Kau janjikan, telah Kau genapi bagiku. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau sepanjang hidupku, dari segalanya yang Kau janjikan, telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku, ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Sembah Kau Yesus selamanya. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku, dari segalanya yang Kau janjikan, Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku, ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Disembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku, ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Disembah Kau Yesus selamanya. Disembah Kau Yesus selamanya. Disembah Kau Yesus selamanya. Kita berdoa. Bapa, kembali kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan, di ibadah online hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, semua atas kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, pada saat hari ini Tuhan kami masih dapat Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, urapi kami ya Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau
Baiklah, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap jiwaku, aku mengasihi Engkau dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam pemberitaan firman Allah melalui ibadah online pada pagi hari ini. Karena itu mari kita dengan rendah hati mengharapkan di dalam doa kita pimpinan Roh Kudus yang menerangi hati kita. Mari sama-sama berdoa. Segala puji syukur hormat hanya bagi Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang hidup, Allah yang telah berkarya dan terus berkarya bagi kehidupan kami sampai pada kekekalan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang memelihara kami dengan sehat kuat. Perlindungan-Mu telah menghantar kami sampai pagi hari ini kami ada di hadirat Tuhan
untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Bapa, mengurapi setiap hati yang terbuka, telinga yang mendengarkan firman-Mu, dan setiap pribadi yang berkomitmen untuk hidup sebagai pelaku firman, kiranya memperoleh pertolongan Roh Kudus. Terima kasih, kami sambut firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang akan kita baca di dalam Yohanes pasal 21, perikop yang sering kali kita baca atau sering kali kita dengarkan melalui khotbah-khotbah setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membaca ayat-ayat ini. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael yang dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hilangnya pengharapan murid-murid, tidak adanya kekuatan, perasaan takut masih mewarnai kehidupan mereka. Mereka tetap ada di dalam bayang-bayang keputusasaan. Kehidupan mereka seolah-olah kehidupan yang layu, kehidupan yang kusam. Yesus kembali menemui murid-murid ini di Danau Galilea, di mana Yesus pertama kali memanggil mereka untuk menjadi pengikut Yesus. Di daerah Galilea sendiri ada 8 mujizat yang besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kehidupan kita juga bisa mengalami mujizat-mujizat yang terjadi di Galilea, di sekitar Galilea, sampai pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dibutuhkan oleh murid-murid ketika keadaan berubah total? Apa yang dibutuhkan oleh murid-murid untuk meneguhkan kembali keyakinan mereka untuk mempercayai Yesus adalah Kristus, Anak Allah yang hidup, Juru Selamat? Kalau kita membaca di dalam kitab
Yesaya 60 ayat 1-3 saya bacakan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup yang kosong digambarkan sebagai jala yang kosong. Hidup yang kosong adalah hidup yang berjalan tanpa arah. Hidup yang lupa akan identitas mereka. Hidup yang melupakan misi amanat agung. Hidup yang melupakan mandat yang diberikan oleh Yesus Kristus. Bahkan hidup tanpa perjuangan. Ini adalah akibat dari keputusasaan, hilangnya pengharapan. Dari orang-orang yang tadinya begitu kuat, begitu bersemangat, orang-orang yang sangat bergairah, orang-orang yang punya pengharapan bahkan di masa yang akan datang. Mereka mengimpikan menjadi orang-orang besar yang ada di samping kiri kanan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika peristiwa ditangkapnya Yesus, menderita, disalibkan, mati, dan dikuburkan, semua kemeriahan, semua semarak itu, semua motivasi, semua semangat itu sirna begitu saja. Lalu mereka kembali kepada kehidupan yang lama. Bahkan pekerjaan yang lama mereka pun mereka kerjakan tanpa daya. Sehingga yang seharusnya mereka dengan kecakapan mereka sebagai nelayan memperoleh hasil. Tetapi ketika Petrus dan kawan-kawannya mencoba dengan cara hidup yang lama, mereka kembali kepada kehidupan mereka yang lama. Apa yang mereka temui? Jala yang kosong. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup yang terikat dengan kegagalan akan menjalani kehidupan yang tanpa hasil. Karena itu apa yang diperlukan? Yang diperlukan pertama adalah di dalam Yesaya 60 ini adalah kita harus bangkit. Murid-murid Tuhan harus bangkit. Petrus dan kawan-kawan harus bangkit dari keadaan mereka yang terpuruk, dari iman mereka yang terpuruk. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Majulah, berjalanlah, seberangilah, hadapi dengan sikap sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang beriman. Hadapi hidup ini, jalani hidup ini dengan tetap bangkit, dengan tetap bergerak, dengan tetap maju ke hadapan Tuhan. Seberangilah Yordan, tebarkanlah jalamu, majulah ke depan, berperanglah. Sebab Allah di pihak kita. Lepaskan segala luka-luka lama. Lepaskan segala beban yang mengikat, yang membelenggu, yang menghimpit kita. Lalu kita maju sebagai pahlawan. Kita maju sebagai orang-orang yang menang. Menjadi teranglah, sebab terang Kristus itu terbit atasmu. Ketika kebangkitan Tuhan Yesus disaksikan oleh beberapa murid-murid, orang-orang yang mengasihi Yesus, mereka yang pertama datang ke kubur Yesus. Mereka melihat malaikat-malaikat Allah yang bercahaya. Artinya apa?
kehidupan itu kembali. Maut tidak dapat terus menahan Kristus yang adalah terang itu. Kebangkitan Kristus telah menerangi kembali, telah menerangi hati orang-orang percaya, telah membuka lembaran baru bagi anak-anak Tuhan, telah membuka dan memberi pengharapan baru bagi orang-orang yang percaya, yang mengasihi Dia. Karena itu mari kita maju dalam kemenangan. Maju di dalam terang Kristus, cahaya Kristus. Kehidupan yang memperoleh kekuatan dari Kristus. Terang itu saat ini sedang menguasai kehidupan orang-orang yang mengakui, mempercayai, mengimani kebangkitan Kristus. Mari kita bangkit dengan memegang identitas kita. Mari kita bangkit dengan memegang mandat kita. Mari kita bangkit dengan kembali kepada komitmen kita kepada Kristus. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ini maksudnya, identitas kita dikembalikan kepada identitas yang benar. Yang kedua yang dibutuhkan oleh murid-murid adalah untuk apa mereka hidup. Untuk apa kita hidup? Ini perlu jelas bagi orang-orang yang percaya. Ini perlu jelas bagi orang-orang yang mengikut Yesus. Ayat yang kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya nyata atasmu. Apa yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus, telah mengalahkan, telah membinasakan, telah meruntuhkan kerajaan kegelapan yang membutahkan umat manusia, yang membelenggu umat manusia, yang membuat umat manusia tidak berdaya, sehingga kegelapan itu ada mengikat, menudungi, menggelapkan kehidupan setiap orang. Kegelapan itu sedang menudungi, sedang membungkus banyak rumah tangga, banyak keluarga, banyak pasangan. Kegelapan sedang menutupi kehidupan generasi muda. Kegelapan sedang menutupi usaha pekerjaan. Kegelapan sedang menutupi penguasa-penguasa. Bangsa-bangsa berjalan di dalam kegelapan. Kegelapan artinya kehidupan yang takluk kepada kekuasaan setan. Untuk inilah kita harus hidup. Untuk inilah kita harus tegak berdiri. Untuk mengalahkan kegelapan inilah kita hidup sampai hari ini. Yesus Kristus memberikan mandat kepada murid-muridnya supaya mereka pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil. Sebab itu kepada mereka diberikan kuasa untuk mengikat setiap pekerjaan setan. Kepada mereka diberikan kuasa untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Semuanya untuk meneguhkan Injil yang mereka beritakan. Kita hidup hari ini untuk apa? Bukan hanya untuk menghabiskan usia kita yang diberikan oleh Tuhan. Bukan hanya mewarnai hidup kita dengan mengisi, mengumpulkan hal-hal yang duniawi. Bukan hanya untuk makan dan minum. Bukan hanya untuk memperoleh nama dan lain sebagainya. Tetapi kita hidup sampai hari ini untuk melanjutkan karya Allah. Yaitu memberitakan Injil Kristus yang mati dan bangkit. Supaya setiap telinga yang mendengar dan hati yang terbuka boleh percaya dan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kebenaran perlahan-lahan sedang dibelenggu, sedang diikat. Kebangkitan orang-orang yang murtad, kebangkitan orang-orang yang membenci kebenaran firman Allah. Praktek-praktek hidup yang salah, baik dilakukan oleh perorangan, baik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok, baik yang dilakukan melalui pemerintah, melalui sistem dan lain sebagainya. Menggenapi firman Tuhan di dalam 1 Timotius, 2 Timotius 3. Manusia akhir zaman akan menjauhi Tuhan. Manusia akhir zaman akan membenci hal-hal rohani. Untuk inilah kita ada sampai hari ini, yaitu untuk menegakkan Injil Kristus. Ayat yang ketiga, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Dunia membutuhkan terang Kristus. Jiwa-jiwa yang sedang berjalan menuju kebinasaan membutuhkan terang Kristus. Sebab mereka sedang berjalan di dalam kegelapan. Berjalan tanpa bisa melihat karya Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah kemuliaan yang ditaruhkan Allah atas kehidupan kita dapat menerangi orang-orang di sekitar kita. Pertama-tama terang Kristus harus masuk ke dalam kehidupan kita. Lalu dalam kehidupan kita ini akan terpancar cahaya Kristus untuk menerangi rumah tangga kita, untuk menerangi orang-orang di sekitar lingkungan kita, untuk menerangi dunia pendidikan di mana anak-anak kita menuntut ilmu. Karena itu terang Kristus harus ada pada anak-anak kita untuk menerangi lapangan pekerjaan kita, supaya di lapangan pekerjaan kita ada orang-orang yang akhirnya memandang Kristus melalui kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bangkitlah, jadilah terang, supaya melalui hidup kita, semua tempat, semua sisi kehidupan kita memperoleh terang hidup, yaitu Kristus Yesus. Kiranya apa yang dialami oleh murid-murid, pertemuan kembali, dipulihkannya kembali kepercayaan mereka, iman mereka di Danau Tiberias, akan menjadi pengalaman rohani bagi kehidupan kita juga. Saat ini setelah mendengarkan firman Allah, mari kita merenungkan kembali di mana dan bagaimana Kristus pertama kali memanggil kita, sehingga kita dapat kembali kepada kasih kita yang mula-mula kepada Dia. Mungkin saat ini hidup kita seperti jala yang koyak, jala yang kosong. Tetapi setelah Kristus menjumpai kita kembali melalui kematian dan kebangkitannya, dan Roh Kudusnya yang ditaruhkan dalam hidup kita, kita akan bangkit menjadi terang di setiap tempat, di setiap waktu, di segala situasi, yaitu terang Injil yang terpancar dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus kiranya mengasihi dan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena kami mempercayai Allah yang hidup, Allah yang memulihkan kembali iman, kepercayaan, dan keyakinan dari rasul-rasul. Allah yang kembali menyegarkan panggilan bagi rasul-rasul. Kiranya Allah itu berkarya di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat bangkit dari kejatuhan kami.
Kami dapat bangkit dari ketidakberdayaan, dari keterpurukan kami. Lalu kami maju menjadi terang Kristus di setiap tempat, di setiap situasi, di setiap keadaan. Setiap orang yang Tuhan pertemukan dengan kami. Biarlah Injil itu bagaikan aliran air kehidupan yang memancar dari kehidupan kami. Seperti cahaya yang ditempatkan Tuhan di tempat yang tinggi. Terpujilah namamu Bapa. Usir, halaukan segala kegelapan dari kehidupan kami. Melalui terang firman Allah dan melalui karya Roh Kudus. Terpujilah Allah Bapa, Allah yang datang menjadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus. Di dalam namamu yang penuh rahmat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
mengakhiri ibadah kita, juga kita akan kembali kepada aktivitas kita. Karena itu mari kita berdoa, mohon kekuatan pimpinan Roh Kudus supaya kita pergi ke dunia ini dengan membawa terang Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena hidup kami terpelihara di dalam kasih karunia Tuhan. Sepanjang minggu ini kami akan berada di tengah dunia ini dalam aktivitas kami. Tetapi kami telah mendengarkan firman Tuhan, bahwa kami harus bangkit. Kami harus pergi ke dunia ini, menerangi dunia ini. Karena itu kami berdoa kepadamu ya Bapa. Biarlah Kristus itu, roh Kristus, roh yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, juga ada di dalam hidup kami, supaya membangkitkan tubuh kami yang fana ini. Terpuji Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepadamu ya Bapa. Kiranya iman daripada orang-orang kudus-Mu di seluruh muka bumi terpelihara. Kami berdoa kepadamu supaya orang-orang kudus-Mu menjadi terang, menjadi berkat, menjadi garam, dimanapun Engkau tempatkan mereka, di bangsa mereka, di suku mereka, di kota mereka, di keluarga besar mereka. Kami berdoa buat mereka yang sedang berjuang sebagai pemberita Injil, mereka yang sedang berjuang untuk keselamatan orang-orang di sekitar mereka. Kiranya pada mereka ada urapan Tuhan yang kuat, pada mereka ada penyertaan Tuhan, ada pembelaan Tuhan. Juga kami berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di semua denominasi gereja. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang setia mengasihi Tuhan, mendampingi umat-umat Tuhan di setiap denominasi, di setiap lembaga-lembaga misi, lembaga-lembaga pendidikan. Kiranya pada mereka ada pengurapan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang bekerja dari dalam kehidupan mereka. Demikian kami berdoa ya Bapa. Berkati semua jemaat-Mu, Gereja Kota Tuayan, Gereja Saksi Kristus. Juga kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Kim Ocu yang menerjemahkan. Juga kami berdoa buat semua rekan sahabat kami dalam pelayanan misi di daerah-daerah teristimewa, mereka yang Tuhan tempatkan di daerah-daerah yang rawan, baik itu rawan kerusuhan, rawan bencana, konflik. Tuhan tolong supaya pada mereka ada perlindungan-Mu ya Bapa. Berkati setiap pasangan suami istri dengan bahagia. Juga kami berdoa berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan dalam pendidikan. Kami berdoa menaruh ke dalam tangan Tuhan semua usaha, semua bisnis, pekerjaan. Kiranya diarahkan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang sedang terbaring lemah karena sakit oleh apapun, di dalam nama Tuhan Yesus mereka dipulihkan, disembuhkan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa secara khusus buat pemerintah bangsa Indonesia. Kiranya pada mereka ada hikmat kebijaksanaan. Kiranya pada mereka ada kesungguhan hati untuk membangun bangsa ini, mensejahterakan bangsa ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati.